Keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Keris ini dikenal memiliki kutukan yang dikeluarkan oleh pembuatnya yang bernama Empu Gandring. Isi kutukan Empu Gandring adalah bahwa keris ini akan meminta 7 korban dari kalangan penguasa Kerajaan Singasari. Kutukan keris ini pun benar-benar berlaku, yang mengakibatkan terbunuhnya raja-raja Kerajaan Singasari. Keris Empu Gandring merupakan keris yang dipesan oleh Ken Arok yang pada awal abad ke-13 menjadi prajurit dari Tumapel, sekarang Singasari, di Malang. Keris ini dipesan oleh Ken Arok untuk menghabisi majikannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung, yang saat itu menjadi camat di Tumapel. Hal ini dilakukan karena Ken Arok jatuh cinta pada istri Tunggul Ametung yang bernama Candides. Ken Arok kemudian memesan keris kepada seorang pandai besi terkenal bernama Empu Gandring. Empu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang sakti dalam waktu 1 tahun. Namun, selang beberapa bulan, Ken Arok sudah tidak sabar. Ia pun nekat merebut keris yang belum sempurna dan menusukkannya ke dada Empu Gandring hingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk kalau keris itu nantinya akan membunuh 7 orang penguasa, termasuk Ken Arok dan anak cucunya. Setelah membunuh Empu Gandring, Ken Arok kembali ke Tumapel dan sengaja meminjamkan kerisnya kepada rekannya Panglima Tumapel yang bernama Kebu Ijo. Malam berikutnya, Ken Arok mengambil keris itu dari Kebu Ijo dan menyusup ke kamar Tunggul Ametung, lalu membunuhnya. Keesokan harinya, Kebu Ijo diadili karena keris yang diduga miliknya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung. Kebu Ijo kemudian dieksekusi mati dengan menggunakan keris Empu Gandring. Setelah Tunggul Ametung meninggal, Ken Arok menyatakan dirinya sebagai baru Tumapel dan menikahi Candides. Saat dinikahi Ken Arok, Candides tengah mengandung anak Tunggul Ametung yang setelah lahir diberi nama Anusapati. Sementara itu, Ken Arok sebelumnya sudah menikah dengan perempuan bernama Ken Umang. Dalam riwayat dijelaskan bahwa Resi Gawe yang merupakan guru Ken Arok pernah meramalkan siapapun yang bisa menjadikan Candides sebagai istri, maka segala keinginan akan tercapai dengan mudah. Ken Arok setelah menjadi penguasa Tumapel, Ken Arok kemudian mendirikan Kerajaan Singasari pada 1222 dan menobatkan dirinya sebagai raja pertamanya. Ketika Anusapati dewasa, ia mengetahui bahwa Ken Arok yang membunuh ayah kandungnya, Tunggul Ametung. Anusapati kemudian mengutus Ki Pengalasan untuk membunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandring. Rencana tersebut berhasil dilaksanakan. Untuk menghilangkan jejak, Anusapati kemudian membunuh Ki Pengalasan dengan keris Empu Gandring. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati kemudian naik tahta sebagai penguasa Singasari pada ke-1227. Namun, kabar pembunuhan Ken Arok didengar oleh Tohjaya, anak Ken Arok dengan Ken Umang, yang segera menyusun rencana pembalasan untuk membunuh Anusapati. Tohjaya berhasil membunuh Anusapati ketika sedang menggelar sabung ayam di sekitar Kutaraja Singasari. Setelah itu, Tohjaya mengambil alih kekuasaan Kerajaan Singasari pada ke-1248. Namun, pada akhirnya, Tohjaya juga dibunuh dengan keris Empu Gandring oleh Ranggawuni, putra dari Anusapati. Ranggawuni kemudian naik tahta menjadi penguasa Kerajaan Singasari dari tahun 1248 hingga ke-1272. Dalam Kitab Pararaton maupun Negara Kertagama, Ranggawuni juga dikenal sebagai Wisnuwardana. Ketika Ranggawuni menjadi penguasa Kerajaan Singasari, ia memerintahkan untuk memusnahkan keris Empu Gandring dengan membuangnya ke dalam kawah gunung.
Ranggawuni meyakini bahwa keris tersebut telah menjadi biang kegaduhan dalam pemerintahan Singasari. Sehingga, seperti kutukan Empu Gandring, orang yang terbunuh oleh keris Empu Gandring sebanyak 7 orang. Korban keris Empu Gandring itu diantaranya Empu Gandring, Tunggul Ametung, Kebu Ijo, Kenarok, Ki Pengalasan, Anusapati, dan Tohjaya. Dalam menjalankan pemerintahan, Ranggawuni didampingi oleh Mahisa Campaka. Mereka berkuasa selama 20 tahun dengan pemerintahan yang terbilang stabil. Itulah tadi sejarah keris Empu Gandring. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan artikel lainnya.